Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di channel Sompang TV dan kali ini saya akan mengulas cerita tentang Abu Nawas dan mimpi indah. Jangan lupa dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melihat pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati, aku akan ikut. Kapan rencananya, tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah, keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama-sama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan, mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada temannya di tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya mengambil bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seiring, seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu, dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya, sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskannya. Tetap saja si rahib dan pendeta tak bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main, tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian, ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba
Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit, sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba, mereka bertiga sudah bangun dengan sangat antusias. Si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, ujar si rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan, saudara rahib, sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup dan sungguh sangat membahagiakan. Aku bertemu dengannya dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta, sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Itu saja sahabatku semua cerita mengenai Abu Nawas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kritik, saran, dan dukungan kalian untuk kemajuan channel ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama gali lagi kisah-kisah menarik seputar dunia Islam. Itu saja, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.